Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-qa'idatur rabi'ah idza waqa'atin nakirah fi siyaqin nafyi awin nahyi awil syarti awil istifhami dallat 'alal umum. Jika sebuah isim nakirah berada pada konteks nafi, penafian, atau nahi, pelarangan, atau syart, awis syart, atau kalimat syarat, awil istifham, atau kalimat tanya, maka isim nakirah tersebut menunjukkan umum, menunjukkan makna umum. Ya. Maka yang dimaksud dengan isim nakirah itu secara sederhana adalah sebuah isim dengan tanwin, ya, tanpa alif lam. Maka kaidah ini adalah pelengkap dari kaidah sebelumnya, al-ibrah bi umumil alfaz la bi khususil asbab. Ibrahnya itu terletak pada keumuman lafaz, bukan pada kekhususan sebab. Maka kemudian setelah itu, ya, penulis rahimahullah menjelaskan apa saja yang merupakan lafaz-lafaz yang bermakna umum. Apa saja yang merupakan, ya, lafaz-lafaz umum sehingga kita bisa menerapkan kaidah tersebut. Sehingga kita bisa mentadabburi keumuman lafaz tersebut. Maka itu penting, ya, adanya kaidah itu, al-ibrah bi umumil alfaz la bi khususil asbab, tidak akan bermanfaat banyak kalau kita tidak mengetahui lafaz-lafaz apa saja yang bermakna umum. Dan kaidah setelahnya, ya, alif lam ketika masuk pada ausaf atau pada sifat dan ism jins, asmaul ajnas, maka itu mencakup seluruh maknanya secara umum, ya, bermakna umum sesuai dengan konteks kata tersebut. Kaidah tersebut dan juga kaidah ini sebenarnya sudah ada, ya, di dalam bahasa Arab itu sendiri. Ini merupakan kaidah lughawiyah, qaidah lughawiyah. Ini adalah kaidah bahasa Arab yang para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka ketika membaca ayat-ayat yang terkait dengan kaidah-kaidah ini, mereka langsung memahami, ya, keumuman makna yang terkandung. Sebagaimana yang telah sering kita jelaskan bahwa bahasa Arabnya mereka itu adalah bahasa Arab yang natural, ya, bahasa Arab yang sudah natural. Mereka tidak perlu belajar kaidah-kaidah ini untuk kemudian memahami makna yang sedang hendak kita jelaskan, ya, pada kaidah ini. Tetapi setelah kaum muslimin semakin bertambah, masuk juga dari kalangan orang-orang ajam, non-Arab, masuk ke dalam Islam, maka tentunya mereka tidak mengetahui kaidah-kaidah tersebut karena mereka bukanlah orang Arab. Maka itulah mengapa para ulama kemudian membahas dan menjelaskan kaidah-kaidah ini, ya, supaya tidak ada faidah atau tidak ada ilmu yang terluputkan. Maka di sini kemudian penulis berkata, kaqaulihi ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Lihat, beliau menerapkan kaidah tersebut langsung pada masalah akidah, langsung pada masalah tauhid. Kaidah ini adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, penerapan kaidahnya di sini di mana? Di kata syai'an. Syai'an ism nakirah. Ya. Lawannya bukan ism ma'rifah. Sederhananya, ya, kalau kemasukan al maka ma'rifah. Kalau tanpa al dan dengan tanwin seperti ini maka nakirah. Dan tanwin dan al tidak pernah bertemu dalam satu kata. Ya, itu kaidah umumnya. Maka di sini syai'an ism nakirah
dalam konteks penafian, wala tusyriku bihi syai'a, itu penting. Karena kalau tidak dalam konteks yang disebutkan di sini, maka bisa jadi tidak bermakna umum. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Fa innahu naha 'anil syirki bihi fin niyat wal aqwal wal af'al wa 'anil syirkil akbar wal asghar wal khafi wal jali fala yaj'alul 'abdu lillahi niddan wa musyarikan fi syai'in min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang dari kesyirikan dalam masalah niat, syirik dalam masalah niat, syirik dalam masalah amalan hati, syirik dalam perkataan, syirik dalam perbuatan, syirik akbar, syirik asghar, syirik khafi, syirik yang tersembunyi, syirik jali, syirik yang terang. Fala yaj'alul 'abdu lillahi niddan, maka seorang hamba hendaknya tidak boleh, seorang hamba itu tidak boleh menjadikan sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala atau menjadikan musyarik, sekutu fi syai'in min dzalik, dalam sesuatu apapun, dalam sesuatu yang itu merupakan yang telah disebutkan tadi, an-niyat, al-aqwal, al-af'al, dan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Maka ini penerapan kaidah ini terhadap ayat ini memberikan faidah kepada kita keseluruhan ilmu tauhidul uluhiyah. Keseluruhan ilmu tauhidul uluhiyah adalah tersimpan dalam kaidah ini, diterapkan pada ayat ini. Taib, wa nadhiruha fala taj'alu lillahi andada. Dan yang semisal dengan ayat tadi adalah janganlah kalian menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala sekutu-sekutu. Ini juga sama, ism nakirah dalam konteks penafian penting. Tidak hanya ism nakirahnya saja, tetapi harus dalam konteks yang disebutkan tadi. Ini penafiannya dan juga pelarangan. Ini pelarangan dari tadi. Wala tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian, ini berarti an-nahyu, pelarangan. Pelarangan juga penafian sebenarnya. Tetapi penafian itu khobar. Sedangkan an-nahyu insya. Apa itu khobar dan insya? Itu dibahas di ilmu balaghah. Khobar adalah sebuah kalimat yang bisa mendapatkan keterangan benar atau salah. Sedangkan insya, kalimat yang tidak bisa mendapatkan keterangan benar atau salah. Itu secara sederhana definisinya. Walaupun ada tentunya definisi yang lebih presisi. Maka kalimat perintah, kalimat larangan tidak bisa kita katakan ini kalimat yang benar, kalimat yang salah. Status kalimat ini benar, salah. Kalimat tanya tidak bisa kita katakan kalimat tanya, oh ini berarti kalimat yang benar atau kalimat yang salah. Tidak bisa. Berbeda dengan kalimat yang mengabarkan sesuatu, baru bisa kita nilai benar atau salah. Dan ini berbeda dengan perintah ini benar, perintah ini salah. Berbeda dengan itu masalah lain. Maka, ini kita tidak bahas panjang lebar. Insya Allah kita bahas kalau kita sedang membahas ilmu tersebut. Fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala sekutu-sekutu, maka ini ism nakirah dalam konteks pelarangan. Maka menunjukkan makna umum seluruh sekutu. Wa qauluhu fi wasfi yaumil qiyamah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan sifat hari kiamat, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari di mana seseorang itu tidak bisa menolong orang lain sama sekali. Sesuatu apapun. Tidak bisa menolong orang lain dengan sesuatu apapun. Ya'ummu kulla nafsin. Di sini lihat mana yang ism nakirah. Nafsun. Li nafsin syai'an. Ini semuanya nakirah. Dalam konteks an-nafyu. Sekarang baru penafian. La tamliku nafsun li nafsin syai'an. Ini penafian. Maka ayat ini mencakup seluruh jiwa
ya, tidak peduli siapapun dia, pada hari kiamat dia tidak bisa menolong orang lain dengan sesuatu apapun. Wa annahu la tamliku syai'an minal asya', dan bahwa dia tidak memiliki sesuatu apapun, la isalil manafi' wala daf'al madar. Tidaklah tidak dalam bentuk memberikan manfaat ataupun tidak dalam bentuk mencegah dari kemadaratan. Semuanya tidak bisa dimiliki olehnya. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari kiamat tidak ada yang memiliki sesuatu apapun. Ya, kekayaan, harta kita, keluarga kita, jabatan kita, semuanya itu tidak bisa lagi kita miliki. Berarti apa? Berarti kita hanya memilikinya ketika kita masih di dunia ini. Itu pun dengan kepemilikan yang terbatas. Kita tidak bisa melakukan dengan sesuatu yang kita miliki tersebut sebebas dan semau kita. Ada batasan syariat, ada batasan yakni hududullah yang harus kita patuhi. Maka ketika di hari kiamat semua itu ya tidak lagi kita miliki dan tidak lagi kita dengan bebas untuk bertindak dengannya. Tidak bisa lagi menolong orang lain, tidak lagi punya kekuasaan, tidak lagi punya anak buah dan seterusnya. Kita ini adalah makhluk yang lemah. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari di mana tidak ada jiwa satupun yang bisa menolong orang lain. Siapakah yang bisa menolong pada hari itu? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu adalah berdasarkan al-adl wal ihsan, keadilan dan berbuat baik. Keadilan yakni kalau kita beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan baik. Kalau kita beramal toleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan buruk. Nauzubillah min dzalik. Maka terapkan kaidah-kaidah ini ya pada ism nakirah, pada konteks-konteks yang telah disebutkan tadi, an-nafyu wan nahyu wasyartu wal istifham. 4 konteks yang disebutkan oleh penulis di sini. An-nafyu wan nahyu wasyartu wal istifham. Penafian, pelarangan, syarat dan pertanyaan. Kalimat tanya. Maka kemudian renungkan pada setiap afrad, pada setiap ya hal, pada setiap hal yang masuk pada keumuman-keumuman tersebut. Itu kita harus merenungkannya supaya kita bisa mengambil faedah yang banyak dari ayat ini. Coba bayangkan, antum mengambil satu ayat, salah satu ayat ini saja. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Kemudian terapkan kaidah ini. Kemudian antum melihat ke sekeliling antum. Semua yang antum miliki saat ini di dunia. Antum kemudian renungkan. Anda tidak bisa lagi memiliki hal ini nanti di hari kiamat. Antum hanya merenungkan satu ayat ini, terapkan kaidah tadi, satu malam tidak akan selesai. Itu tadabburul Quran. Itulah yang namanya mentadabburi Al-Quran. Kita ambil satu ayat, kita terapkan kaidah tafsir yang kita pelajari pada ayat tersebut. Kemudian pikirkan seluruh makna yang terkandung di dalamnya, setiap afrodnya. Semakin banyak antum mentadabburi, mentafakuri setiap afrod, setiap satu contoh, setiap contoh-contoh yang masuk pada keumuman lafaz tersebut, kemudian antum resapi, renungkan. Itu yang namanya tadabburul Quran. 1 malam pun tidak cukup. 2 malam pun tidak cukup. Itu baru 1 ayat. Diterapkan padanya 1 kaidah. Itu baru 1 ayat, diterapkan padanya 1 kaidah. Belum ayat-ayat yang lain. Belum kaidah-kaidah yang lain. Naam, kaidah yang lain banyak yang bisa cocok untuk diterapkan pada ya ayat ini.
Wa kaqaulihi ta'ala wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyuridaka bi khairin fala radda li fadlih. Fala radda li fadlih. Wa iyyamsaskallahu bidur. Seandainya atau jika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kemadaratan kepadamu, fala kashifa lahu illahu, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa iyuridaka bi khairin, akan tapi jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untukmu, fala radda li fadlih, maka tidak ada yang bisa menghalangi ya karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menghalangi karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini di mana kita terapkan kaidah tadi di ism nakirah, bidurrin, bi khairin, dalam konteks apa? Konteks syarat. Berarti dari tadi sudah kita contohkan ya 3 konteks. Konteks pelarangan an-nahyu, konteks penafian an-nafyu, dan sekarang konteks syarat. Konteks syarat. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kemadorotan apa? Umum. Apapun itu kemadorotannya, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah menghendaki engkau kebaikan dengan seluruh apapun itu bentuk kebaikan, fala radda li fadlih, maka tidak ada yang bisa menghalangi karunia-Nya. Fa kullu dhurrin qaddarahu Allahu 'ala al-'abdi laisa fi istita'ati ahadin minal khalqi kashfuhu biwajhin minal wujuh. Maka semua kemadharatan yang Allah telah tetapkan untuk hambanya, laisa fi istita'ati ahadin minal khalqi kashfuhu biwajhin minal wujuh. Tidak ada satupun dari makhluknya yang mampu untuk menghilangkan kemadharatan tersebut biwajahin minal wujud, sama sekali. Tidak ada sama sekali dari makhluknya yang bisa menghilangkan kemadharatan tersebut ketika itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nihayatu ma yaqdiru alaihi al-makhluq min al-asbab wal adwiyah juz'un min ajza'in katsira dakhilatun fi qada'illahi wa qadari. Maka yang bisa dilakukan oleh makhluk, hal maksimal, nihayatu ma yaqdiru alaihi, hal maksimal yang bisa dilakukan oleh makhluk, yaitu berupa melakukan sebab, mengerjakan sebab untuk menghilangkan kemadharatan tersebut, berobat untuk menghilangkan penyakit tersebut, itu hanyalah bagian ya dari bagian-bagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam qada dan qadarnya. Bahkan perbuatan orang tersebut untuk menghilangkan kemadharatan tersebut itu sudah Allah tetapkan juga. Mau kemana kita? Kita tidak bisa melarikan diri dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ahkam qadariyah, ahkam kauniyah. Tidak bisa kita melarikan diri dari ya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka renungkan hal ini, semua kemadharatan, semua kebaikan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara hasil tadabbur dari ayat ini tidak boleh kita hasad. Mengapa? Karena ketika kita melihat kenikmatan pada orang lain, bukankah itu adalah nikmat yang Allah telah berikan kepadanya, telah tetapkan untuknya. Wa iyuridaka bi khairin fala radda li fadlih. Ketika Allah menghendaki kebaikan untukmu, maka tidak ada yang bisa menghalangi karunia Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka siapa kita? Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hal tersebut kepadanya, maka siapa kita untuk kemudian tidak ridha? Maka banyak sekali ya yang bisa kita tadabburi dari ayat ini, terapkan ya kaidah ini. Wa qauluhu ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih.
tidaklah atau ma yaftahillah, apa yang Allah buka, apa yang Allah berikan kepada manusia, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, rahmat yang Allah berikan kepada manusia, maka fala mumsikalaha, maka tidak ada yang bisa menahannya. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di, maka apa yang Allah tahan, maka tidak ada yang bisa melepaskannya setelahnya. Maka di sini terapkan kaidah tadi, rahmatin. Ma yaftahillahu lin-nasi mir rahmatin. Ini berarti seluruh mencakup apa yang Allah berikan kepada seorang hamba, fala mumsikalaha, tidak ada yang bisa menahannya. Maka ini menunjukkan, ya, ini umum, mencakup seluruh rahmat Allah yang telah Allah tetapkan untuknya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun nikmat yang engkau miliki, fa minallah, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terapkan kaidah tadi kepada ayat ini pada kata apa? Ni'matin, ism nakirah. Taib, ini dalam konteks apa? Ini dalam konteks apa? Ya. Dalam konteks apa? Dalam konteks syarat. Oma bikum min ni'matin faminallah. Ya. Maka seolah-olah berkata, jika kita mendapati sebuah nikmat, maka itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat. Sehingga dari ayat ini, kita mentadabburi ayat ini, kita kemudian, ya, bisa menyimpulkan bahwa semua yang kita miliki, semua pencapaian kita, semua pemahaman yang kita bisa raih dari ilmu syar'i ataupun ilmu dunia, semua prestasi kita, semua hafalan-hafalan kita, maka semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita untuk kemudian menjadi orang yang ujub dan takabbur? Coba lihat, merenungkan ayat-ayat ini, terapkan kaidah ini, itulah tazkiyatun nufus yang sejati. Itulah tazkiyatun nufus yang sejati. Antum tidak perlu kemana-mana untuk tazkiyatun nufus, menyucikan jiwa. Renungkanlah kalamullah, renungkanlah firman Allah Subhanahu wa taala, renungkanlah Al-Qur'an. Itulah tazkiyatun nufus. Yashmalu kulla khairin fil 'abdi wa yusibul 'abda wa kullu ni'matin fiha husulu mahbubin aw daf'i makruh. Fiha husulu mahbubin aw daf'u makruh fa innallaha huwal mutafarrid bidzalik. Maka nikmah yang di sini mencakup kulla khairin fil 'abdi, semua kebaikan pada seorang hamba. Wa yusibul 'abda, dan mencakup apa yang dimiliki oleh hamba tersebut, yang, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Dan juga mencakup kullu ni'matin fiha husulu mahbubin aw daf'u makruhin, mencakup seluruh nikmat yang di situ di dalamnya ada, ya, tercapainya sesuatu yang dicintai, yang disukai, dan terhindarkannya dari sesuatu yang dibenci atau tidak disukai. Fa innallaha huwal mutafarrid bidzalik, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang hanya bisa memberikan kebaikan dan nikmat tersebut. Satu-satunya zat yang bisa memberikan semua itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala maka tidak memilikinya, maka faqidu syai' la yu'ti. Ya. Yang tidak memiliki sesuatu maka dia tidak bisa memberikannya. Wa qaluhu hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. La ilaha illahu. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, adakah pencipta selain Allah Subhanahu wa taala yang memberikan engkau rizki
dari langit dan bumi. La ilaha illahu. Tidak ada. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berarti ism nakirah dalam konteks istifham. Khaliqin. Ini ism nakirah. Dalam konteks apa? Dalam konteks pertanyaan. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Adakah pencipta selain Allah yang memberikan engkau rizki dari langit dan bumi? Tidak ada. La ilaha illahu. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayat ini, ya, di antara keindahan ayat ini, jawaban pertanyaan ini tidak dijawab, tetapi langsung menyebutkan sebuah perkataan yang lebih asyad, lebih ya qawi, lebih kuat, yakni aqwa, lebih mendalam. Dan itu merupakan konsekuensi dari jawaban dari pertanyaan ini. Apa jawaban pertanyaan ini? Tidak ada. Oleh karena itu, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ajib. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala membuat kita berpikir di antara ya kalimat ini. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard? La. La ilaha illahu. Maka kalau antum menjawab tidak, maka tidak boleh antum beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi dari tauhid rububiyah adalah kita mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Ini ajib ayat ini. Taib. Dan ini juga merupakan indikasi bahwa untuk menegaskan tauhid uluhiyah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terlebih dahulu tauhid rububiyah, karena tauhid rububiyah dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang tidak mereka miliki adalah tauhid uluhiyah. Oleh karena itu di antara keindahan ayat ini disebutkan terlebih dahulu sesuatu yang disepakati bersama. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard? La ilaha illahu. Ajib. Wa idza dakhalat min sarat nassan fil umum. Ketika masuk kata min, maka lafaz tersebut juga akan menjadi makna, akan juga ya menunjukkan makna umum. Kahadzihil ayah, fama minkum min ahadin anhu hajizin. Ya, fama minkum min ahadin anhu hajizin. Ini tentang bagaimana ya penegasan Allah Subhanahu wa taala kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengada-ngadakan sesuatu dalam agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukum beliau kalau itu terjadi. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil la aghasna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil, seandainya dia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengada-ngadakan perkataan tentang Allah, tentang Islam, tentang syariat Allah, la akhadna minhu bil yamin. Sungguh kami akan pegang dengan tangan kanan. Wa laqata'na minhu al watin, dan sungguh kami akan potong urat tali jantungnya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Maka tidak ada dari kalian yang bisa menghalangi hal tersebut untuk terjadi. Ya. Maka dari mana? Maka mana penerapan kaidah di sini? Minkum. Ya, min ahadin, yani min ahadin. Fama minkum min ahadin. Tidak ada sesuatu siapapun dari kalian yang bisa menghalangi terjadinya hal tersebut. Ya, ini menunjukkan bahwa bahkan Nabi Muhammad SAW dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengada-ngadakan perkara yang baru dalam agama. Dan lihat ancaman keras Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka apalagi kepada selain beliau.
Kepada siapa kita akan berlindung? Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Ma lakum min ilahin ghairuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan bagimu selain Allah Subhanahu wa taala. Min ilahin. Ada min kemudian ism nakirah. Di sini juga ada min kemudian ism nakirah, menunjukkan makna umum. Walaha amthilatun katsiratun jidda. Maka terdapat contoh-contoh banyak untuk kaidah ini, ya. Maka wajib bagi kita ketika kita sedang membaca Al-Quran, ketika kita sedang membaca atau menghafalkan atau memurojaah Al-Quran, maka wajib bagi kita untuk menerapkan kaidah ini pada ayat-ayat tersebut, ya. Ketika ada ism nakirah, kemudian pada konteks, 4 konteks. An-nafyu wan-nahyu wasyartu wal-istifham. Penafian, pelarangan, syarat, dan pertanyaan. Kemudian kita masuk pada kaidah kelima, al-qa'idatul khamisah. Al-mufrad al-mudhaf yufidul umum kama yufidu dzalika ismul jama'. Al-mufrad al-mudhaf. Kata tunggal yang diidhofahkan pada sesuatu. Apa itu maknanya? Kalau belum belajar nahwu, insyaallah nanti kita bahas ya. Al-mufradul mudhaf, kata tunggal yang merupakan mudhaf, maka dia bermakna umum sebagaimana ismul jama'. Ya, kata yang dia ya sudah menunjukkan jamak dari sananya. Ya, kata jamak. Maka kata tunggal di sini seperti misalnya kita langsung menuju contoh yang disebutkan oleh penulis, fakama anna qaulahu ta'ala hurrimat 'alaikum ummahatukum. Diharamkan bagi kalian ibu-ibu kalian. Di sini ummahatukum. Maka ummahat ini adalah mudhaf. Kum di sini mudhaf ilaih. Ya. Mudhaf ilaih yakni misalnya Kitabu Ahmad. Kitab itu adalah mudhaf, Ahmad mudhaf ilaih. Jadi kitabnya Ahmad. Untuk menunjukkan kepemilikan, itu diantara makna dari mudhaf ilaih. Diantara makna dari idhofah. Nah, tentunya ada makna lain. Tapi ini bukan pelajaran nahwu. Baik. Jadi ketika kata tunggal seperti kitab diidhofahkan pada sesuatu, seperti dalam perkataan kita Kitabu Ahmad, maka ini menunjukkan keumuman seluruh kitab Ahmad berarti. Ya. Maka ini menunjukkan keumuman. Dan oleh karena itu ketika kita kemudian melihat ada struktur idhofah seperti ini, mudhaf ilaih, kitabnya Ahmad, rumahnya Hasan, kemudian ya penanya ya Muhammad dan seterusnya. Ini struktur mudhaf ilaih. Kalau kita melihat struktur seperti ini di Al-Qur'an atau demikian pula di Al-Hadis, sama, karena ini adalah kaidah bahasa Arab, bisa diterapkan pada Al-Qur'an atau Al-Hadis, ya, maka itu akan memberikan makna umum. Itu akan memberikan makna umum. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum, dan seterusnya hingga akhir ayat, wa akhawatukum. Maka ini semua adalah menunjukkan makna umum. Seluruh yasmalu kulla ummin intasabta ilaiha wa in alat
wa kulla bintin intasabat ilaika wa in nazalat ila akhiril madhkura. Maka ini mencakup seluruh ibu yang engkau ya bernasab kepadanya atau engkau ya menisbatkan kepadanya, wa in alat, walaupun lebih tinggi daripada ya ibu, yakni nenek dan seterusnya. Wa kullu bintin intasabat ilaika wa in nazalat, dan semua anak perempuan walaupun lebih rendah, yaitu berarti cucu dan seterusnya. Maka semua itu hurrimat alaikum, diharamkan bagi kalian. Ya, diharamkan apa? Diharamkan menikahinya. Maka semua ibu ataupun yang lebih tinggi, semua anak perempuan ataupun yang lebih rendah, berarti ibu, nenek dan seterusnya, ya. Ibunya nenek dan seterusnya, neneknya nenek, atau anak perempuan. Kemudian cucu perempuan dan seterusnya, ya, anaknya terus perempuan, itu semua diharamkan bagi kita untuk menikahinya. Wa fiha aidan, ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan perkataan penulis di sini, wa fiha aidan faidah tsaniyah annal umma tashmalu kullaman intasabta ilaiha wal binta tashmalu kullaman intasabat ilaika sawa'un min kibalil ab awil kadzalika khalatul insan khalatun lahu wa lidhurriyyatihi min ba'di ila yaumil qiyamah wa ammatul insan ammatun lahu wa lidhurriyyatihi ila yaumil qiyamah walau kana min radha'atin fa ammatuka ammatun laka wa li auladika wa banatuka wa banati banatika ila akhiril ayat wa kadzalika khalatuk. Maka di sini faedah ya yang kedua bahwa ibu itu mencakup seluruh yang engkau bernasab kepadanya, ibu, nenek dan seterusnya. Dan anak perempuan mencakup seluruh yang dinasabkan kepada engkau, yakni anak perempuan, kemudian cucu perempuan dan seterusnya. Sawa'un min kibalil ab awil baik dari sisi ayah atau sisi ibu, demikian pula khalah, bibi dari sisi ibu. Khalatul insan khalatun lahu wa lidzurriyyatihi. Bibi dari sisi ibu adalah bibi untuknya dan juga bibi untuk seluruh keturunannya. Min ba'dihi ila yaumil qiyamah. Ya, untuk keturunan setelahnya hingga hari kiamat. Wa ammatul insan, bibi dari sisi ayah adalah bibi untuknya dan seluruh anak keturunannya hingga hari kiamat. Walaupun dari sisi persusuan. Walaupun karena sebab persusuan. Fa ammatuka ammatun laka wa li auladik. Maka bibimu dari sisi ayah itu adalah bibimu dan juga untuk anak-anakmu. Kemudian juga kaidah ini terapkan pada anak-anak perempuanmu, ya, itu berarti mencakup anak perempuan dari anak perempuanmu dan seterusnya. Ya, wa kadzalika khalatuk, demikian pula bibi dari sisi ibu. Ya, ini berarti idhofah di sini menunjukkan makna umum. Idhofah di sini menunjukkan makna umum. Fakadzalika qauluhu ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka ya sebutkanlah ya nikmat dari Rabbmu. Fa innaha tasmalun ni'am ad-diniyah wad dunyawiyah. Maka nikmat tersebut mencakup nikmat diniyah, nikmat agama ataupun nikmat duniawi. Nikmati rabbik di sini kita lihat mudhaf ilaih. Idhofah. Nikmat dari Rabbmu. Ini berarti mudhaf ilaih berarti mencakup seluruh nikmat. Tidak hanya nikmat tertentu saja akan tapi seluruh nikmat yang kita dapatkan, yang kita ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik itu nikmat agama ataupun nikmat dunia. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, nusukku, hidupku dan matiku semuanya adalah untuk Allah Rabbul Alamin. Allah Tuhannya alam semesta. Maka di sini apa? Salati, nusuki, ya. Sesungguhnya salatku, kurbanku, hidupku, matiku. Ini berarti apa? Ini idhofah. Hidupku, kurbanku, hidupku, yani salatku, kurbanku, hidupku, matiku. Ini berarti idhofah. Berarti umum, mencakup. Fa innaha ta'ummus salawati kullaha. Mencakup seluruh salat.
yang dia lakukan. Wal ansaka kullah, semua kurban yang dia lakukan. Wa jami' amal abdu fihi wa alaihi fi hayatihi wa mati, semua apa yang ada ya pada kehidupannya dan kematiannya. Al jami' qad awqa'tahu wa akhlastahu lillahi wahdah la syarikalah. Ketika kita mengucapkan perkataan ini, maka seluruhnya tersebut telah kita ya nyatakan bahwa itu hanya bahwa itu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa qala huwa attakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ya, ambillah atau jadikanlah maqam Ibrahim itu sebagai tempat untuk salat. Ala ahadil qaulain. Kita pahami maqam Ibrahim di sini idhofah, di sini maqamnya Nabi Ibrahim alaihissalam, berarti idhofah, berarti mencakup umum seluruh maqamnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, annahu yashmalu jami'a maqamatihi fi masyairil hajj ittakhadhuhu ma'badan. Semua maqamnya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ibadah haji, maka kita menjadikannya sebagai tempat untuk beribadah. Ini salah satu pendapat. Ya, salah satu pendapat mengambil makna umum dari idhofah di sini. Maqami Ibrahim. Tentunya pendapat lain berpendapat dengan dalil lain dan seterusnya. Akan tapi ini menunjukkan bahwa kaidah ini diterapkan pada ayat ini membuat kita bisa beristimbat hukum ini. Istimbat hukum itu bisa kita pelajari ketika kita menggabungkan dua hal, ilmu tentang dalil dan ilmu tentang kaidah. Ilmu tentang dalil dan ilmu tentang kaidah. Kalau tidak memiliki dua tersebut, tidak bisa seseorang menjadi mujtahid. Wa asrahu min hadza qauluhu ta'ala thumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Yang lebih jelas dari semua ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, thumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad untuk mengikuti millahnya Nabi Ibrahim hanifan. Ya. Condong kepada kebenaran. Millahnya Nabi Ibrahim yaitu agama yang hanif, condong kepada kebenaran, condong kepada al-haq. Maka lihat di sini millata Ibrahim. Ini idhofah. Agamanya Nabi Ibrahim. Berarti wa hadza syamil li kulli ma huwa alaihi min at-tauhid wal ikhlas wal ikhlas lillahi ta'ala wal qiyam bihaqqil ubudiyah. Maka ini mencakup semua agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu tauhid, memurnikan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghambakan diri kepada Allah. Maka ini semua wajib untuk kita ikuti. Dari mana semua tersebut wajib untuk kita ikuti? Dari mana dalil dari bahwa kita harus mengikuti semua yang ada pada agama hanif dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Ini kita lihat millata Ibrahim. Ini idhafah, menunjukkan makna umum. Wa ammu min dzalik wa ashmal qauluhu ta'ala lamma dzakara al-anbiya ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Dan yang lebih umum dari itu semua ya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan para nabi, ulaika alladzina hadallah, merekalah yang Allah berikan hidayah, maka fabihudahu muqtadi, maka teladanilah ya atau ikutilah hidayah mereka tersebut. Ikutilah petunjuk mereka tersebut. Maka mana yang bisa kita terapkan kaidah kita? Hudahum, mudhaf ilaih, petunjuk mereka. Ikutilah itu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti petunjuk para nabi dan rasul. Fa'amarahu Allahu ayyaqtadi bijami'i ma 'alaihi al-mursalun minal huda. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengikuti seluruh petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul sebelumnya. Alladzi huwal ulum an-nafi'ah, yakni apa itu petunjuk yang dimaksud? Ilmu yang bermanfaat. Wal akhlaqul zakiyah, akhlak yang suci.
wal a'malus salihah, dan amalan yang saleh, wal huda al mustaqim, dan petunjuk yang lurus. Wa hadhil ayah ahadul adillah 'ala al aslil ma'ruf, dan ayat ini adalah salah satu dalil dari kaidah yang ma'ruf, anna syar'a man qablana syar'un lana ma lam yarid syar'una bi khilafih, bahwa syariat para nabi dan rasul sebelum kita adalah syariat juga untuk kita selama tidak ada dari syariat kita yang menganulirnya, yang menyelisihinya, maka baru kita mengikuti syariat kita, yakni syariatnya Nabi Muhammad SAW. Lihat, menerapkan kaidah ini pada ayat ini membuat kita bisa beristimbat kaidah ini. Ya, wa syar'ul anbiya'is sabiqin huwa hudahum fi usuliddin wa furu'i. Maka syariat para nabi yang telah lalu itu adalah petunjuk mereka dalam perkara ya usuluddin, perkara akidah ataupun perkara furu'nya. Wa kadzalika qauluhu ta'ala wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh, bahwa ini adalah jalanku yang lurus maka ikutilah. Sirati idhafah, jalanku, ya. Wa hadza ya'ummu jami'a ma syara'ahu li ibadihi fi'lan wa tarkan i'tiqadan wa inqiyadan. Ini mencakup seluruh jalan yang Allah syariatkan untuk para hambanya, baik itu perbuatan, baik itu perintah untuk meninggalkan, baik itu perkara akidah, baik itu perkara ketundukan, yakni dalam masalah-masalah amalan ibadah badaniyah. Wa adafahu ila nafsihi fi hadhil ayah likaunihi alladhi nasabahu li ibadihi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengidofahkan, mengidofahkan, mengaitkan, menisbatkan jalan tersebut, syariat tersebut kepada Allah pada ayat ini karena Allah lah yang menetapkan jalan tersebut untuk para hambanya. Kama adafahu ila alladhina an'ama 'alaihim fi qawlihi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menisbatkan jalan tersebut, mengaitkan jalan tersebut pada orang-orang yang Allah beri nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirat, jalan. Jalannya siapa? Jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Di sini idhofah juga, tapi sirat yang sama. Di sini sirat, di situ sirat. Sirat yang pertama dinisbatkan kepada Allah, sirat yang kedua pada ayat kedua dinisbatkan pada orang-orang yang menapakinya. Likaunihim humus salikuna lahu, karena mereka adalah orang-orang yang menapaki jalan tersebut. Jadi jalannya Allah, jalannya Allah berarti dinisbatkan kepada Allah. Jalannya orang-orang mukmin, jalannya orang-orang soleh, ini berarti dinisbatkan pada orang-orang yang menapakinya. Fasiratul ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin mattasafu bihi minal ulumi wal akhlaqi wal asafi wal a'mal. Apa yang dimaksud dengan jalan di sini? Apa yang dimaksud dengan jalan yang jalannya orang-orang yang Allah berikan kenikmatan, yaitu berupa para nabi, orang-orang yang jujur, ya, perkataan dan perbuatannya sama, wasyuhada, orang-orang yang syahid, wassalihin, orang-orang saleh. Apa yang dimaksud jalan di situ? Mattasafu bihi minal ulum wal akhlaq wal awsaf wal a'mal. Sifat-sifat mereka, ya, sifat-sifat yang disifati pada mereka yaitu ilmu, akhlak, sifat-sifat dan amalan-amalan. Wa kadzalika qauluhu la yusyrik bi ibadihi wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Janganlah ya berbuat kesyirikan, ya, janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya, dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ibadati rabbih. Naam, selain ahadan ini ism nakirah, dari kaidah sebelumnya kita bisa menerapkan kaidah sebelumnya. Sekarang kaidah yang sekarang idhofah. Ibadati rabbih. Ibadati rabbih. Maka ini seluruh mencakup ibadah. Yadkhulu fi dzalika jami'ul ibadat. Al-zahirah wal batinah. Al-ibadat al-i'tiqadiyah wal amaliyah. Seluruh amalan ibadat, baik itu amalan yang zahir ataupun amalan yang batin, baik itu ibadah i'tiqadiyah, yakni akidah, keyakinan, ataupun ibadah amaliyah.
maka tidak boleh kita berbuat kesyirikan sama sekali dengan mengarahkan ibadah-ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau menyekutukan Allah dengan ya mengarahkan ibadah kepada Allah yang harusnya kepada Allah juga kepada ya selain Allah, tidak boleh. Semua jenis ibadah, semua bentuk ibadah, dari mana kita mendapatkan makna semua di situ, di sini idhofah. Kama anna wasfallahi li rasulihi sallallahu alaihi wasallam bil ubudiyah al mudhafa ila Allah. Sebagaimana pula ya penyifatan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ubudiyah yang itu mudhafah ila Allah, yang itu diidhafahkan kepada Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, abdihi. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Jika engkau ragu terhadap apa yang diturunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad SAW, tapi di sini ada kata abdina, idhafah, hamba kami. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi. Ya. Maha suci Allah yang nazzala al-furqana, yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya, abdihi, idhafah. Yadullu ala annahu waffa jami'a maqamatil ubudiyah. Maka ini semua menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah memenuhi ya seluruh maqamatil ubudiyah, seluruh ya perkara ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau benar-benar menghambakan diri beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Dari idhofah ini, abdihi, abdina, abdihi. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah ya benar-benar menghambakan ya benar-benar menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Haitsu nala asyrafal maqamat bi tawfiyatihi li jami'i maqamatil ubudiyah. Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencapai ya posisi yang paling tinggi ini, yaitu sebagai Abdullah, itu posisi yang paling tinggi ketika Allah Subhanahu wa taala ya perhatikan, renungkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa kita adalah hamba Allah secara muayyan, ini menunjukkan bahwa kita memang ya Allah menerima amalan-amalan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut kita secara muayyan, oh kita adalah hamba Allah. Ini posisi tertinggi, ini cita-cita tertinggi seorang hamba, seorang muslim. Bisa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah. Lihat, Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah secara muayyan. Itu mengapa? Karena Nabi Muhammad SAW telah mencapai derajat itu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita juga ya bisa mencapai derajat itu, walaupun tentunya tidak akan sama seperti Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin sama. Tetapi minimal, semoga kita bisa diakui sebagai hamba Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan hidup seorang muslim. Wa qaluhu alaysallahu bikafin abadah. Ya, bukankah sudah cukup Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya? Fa kullama kana al-'abdu fakullama kana al-'abdu aqwama bihuquqil ubudiyyah kanat kifayatullahi lahu akmal wa atam. Wa ma naqasa minha naqasa minal kifayah bihasbihi. Bukankah Allah sudah mencukupi untuk hambanya? Abadah. Yani ketika Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan antara bahwa Allah mencukupi untuk hambanya, ya, maka Allah menyebutkan lafaz hambanya di sini, maka ada kaitan antara ya bahwa Allah mencukupi untuknya dengan sifat penghambaan yang ada pada dirinya. Selama ya, maka ketika seorang hamba tersebut semakin melakukan hak-hak ubudiyahnya Allah, semakin menunaikan hak-hak ubudiyahnya Allah, yakni bahwa Allah berhak untuk dibadahi, satu-satunya zat yang berhak untuk dibadahi, semakin seorang hamba melakukan kewajibannya tersebut, menunaikan hak Allah tersebut, kanat kifayatullahi lahu akmal wa atam. Maka kecukupan Allah untuknya itu lebih sempurna dan lebih lengkap.
Adapun jika berkurang penghambaannya kepada Allah, maka berkurang juga ya penjagaan Allah kepadanya. Wa qaluhu wa ma amruna illa wahidatun kalamhi bil basar. Tidaklah perintah kami kecuali hanya sekejap saja seperti ya sekejap mata. Inna ma qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara kami ketika sesungguhnya perkara kami untuk sesuatu ketika kami menghendakinya, maka kami berkata kun fayakun. Maka berkata kun, maka itu terjadi. Ya, maka ini mencakup yashmalu jami'a awamirihi al-qadariyah al-kauniyah wa hadza fil Qur'ani syai'un katsir. Ini mencakup seluruh perintah atau seluruh perkara-perkara qadariyah dan kauniyah. Semua perkara qadariyah, semua perkara kauniyah, semua yang terjadi di alam semesta. Allah Subhanahu wa taala cukup mengatakan kun, maka itu terjadi. Dan ini di Al-Qur'an banyak sekali. Ya. Maka di sini amruna, ini berarti mencakup umum. Qauluna mencakup umum, ya. Nah, jadi amruna di sini yang dimaksud ya. Amruna di sini adalah kita tempat diterapkannya kaidah yang sedang kita pelajari, yaitu perkara kami, yakni mencakup seluruh perkara. Adapun ayat kedua, wallahu alam, adalah penjelasan saja, ya, tidak ada yang bisa diterapkan. Kita tidak menerapkan kepada qauluna. Nah, setiap kaidah ada kapan kita menerapkannya, kapan tidak, dan seterusnya. Ya, semakin lama kita belajar kaidah tafsir, insya Allah kita semakin mengetahui kapan bisa kita menerapkan kaidah-kaidah tersebut. Jadi ayat yang pertama ini adalah tempat diterapkannya kaidah yang sedang kita pelajari. Ayat yang kedua adalah istishhad saja, ayat yang menopang makna dari ayat yang pertama ini. Baik. Kemudian penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-mufradul mudhaf yufidul umum. Kata tunggal yang diidhafahkan itu bermakna umum. Wal jama' al-mudhaf aidan yufidul umum. Dan al-jama', kata jama' yang diidhafahkan juga bermakna umum. Ammal jama' fahuwa yufidul umum bisighatihi wa idhafatihi. Adapun jama' maka itu bermakna umum dengan sighahnya, dengan bentuk katanya itu sendiri. Bentuk kata itu sendiri adalah jama'. Ummahatukum, ummahat, jama'. Maka dari bentuk jamaknya itu bermakna umum. Tapi juga dari diidhafahkannya kepada kata lain, ummahatukum, maka itu juga bermakna umum. Jadi kalau kata jama', maka ini ya bermakna umum dari dua sisi, dari bentuk katanya dan dari idhafahnya. Adapun mufrad yufidul umum bil idhafah faqat. Adapun kata tunggal maka bisa bermakna umum ketika dia diidhafahkan saja. Falau nazarna ilaihi likaunihi mufradan ma dalla 'alal umum, lakin bil idhafah yadullu 'alai. Kalau kita melihat kata tunggal tersebut dari bentuknya yaitu kata tunggal, maka itu tidak menunjukkan makna umum. Tetapi kalau diidhafahkan baru menunjukkan makna umum. Kata tunggal yang diidhafahkan, Kitabu Ahmad misalnya. Kalau kata kitab saja, maka ini tidak bermakna umum. Tapi kalau Kitabu Ahmad, maka ini mencakup seluruh kitabnya Ahmad. Kutubu Ahmad, kutub jamak bermakna umum. Tetapi kalau diidhafahkan Kutubu Ahmad lebih-lebih lagi bermakna umum. Walihada qala ulama law qala imraati taliq tuliqat jami'u nisa'ihi ma lam yarid wahidatun muayyana. Oleh karena itu para ulama berkata, seandainya ada seseorang berkata, ya, istriku talik, ya, istriku diceraikan, maka tuliqat jami'un nisa'i, maka diceraikanlah seluruh, maka ya cerailah seluruh istri-istrinya tersebut selama tidak ada ya hal yang menghususkan istrinya secara tertentu. Walau qala dari wukifa, rumahku diwakafkan, walahu thalathatu dur sarat jami'u ad-dur waqfan. Seandainya ada orang berkata rumahku diwakafkan, kemudian dia memiliki 3 rumah, maka seluruh rumah-rumah tersebut akan menjadi wakaf, li'annal mufrad al-mudhaf ya'um. Karena mufrad mudhaf, kata tunggal yang diidhafahkan itu bermakna umum. Walau qala gulami hurrun, kalau seandainya ada orang berkata budak laki-laki ya kecil ini merdeka, maka utiqa jami'u ghilmanuhu,
Maka bebaslah seluruh budak-budak laki-laki, ya, anak laki-laki yang merupakan budaknya itu. Malam yanwi, selama dia tidak meniatkan secara, ya, tertentu pada hatinya. Kalau ada niatan tertentu maka tentunya itu beda kasus. Tapi dari sisi lafadznya saja, ya, kalau dari sisi lafadznya saja maka ini bermakna umum. Hadza wallahu alam. Insyaallah kita lanjutkan besok pagi insyaallah kajian kitab ini. Kita akan membahas kaidah berikutnya, ya, tentang kaidah yang baru. Kalau kaidah ini dan kaidah sebelumnya adalah penerapan dari kaidah al-ibrah bi umumil alfaz la bi khususil asbab, akan tapi kaidah berikutnya insyaallah kita memulai kaidah yang baru. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.